Di tanggal 25 Februari 2025 muncul sebuah berita mengagetkan kita semua sebagai warga negara Indonesia. Another day, another shitting news lagi yang selalu kita dengarkan dan selalu kita bacakan gitu ya. Dimana berita ini berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang baru aja ketahuan. Dan yang lebih mind blowingnya lagi adalah ini berkaitan dengan produk yang mungkin aja selalu lu pakai sehari-hari. Karena ini juga berhubungan dengan sebuah perusahaan yang selalu aja lu datengin tiap kali lu butuh bahan bakar minyak atau bensin. Perusahaan tersebut bernama Pertamina. Basically dalam korupsi ini dikasih tahu kalau misalkan mereka para koruptor itu memanipulasi salah satu produk. Ini mana produk ini gue yakin itu bukan dikonsumsi, jatuhnya digunakan sama masyarakat kelas menengah yang ingin mencoba membantu pemerintah dengan tidak menggunakan produk subsidi. Termasuk gue sendiri. Makanya gue kesal banget tiap kali gue ngelihat berita yang berhubungan dengan ini. Gue nge-record di tanggal 26, ini berita ramai di tanggal 25. Jadi tiap kali gue ngeliat beritanya, gue ngerasa kayak badut banget gitu. Karena gue termasuk orang yang pengen ngebantuin pemerintah dengan cara menggunakan produk yang tidak subsidi. Kayak gitu. Dan pertama kali beritanya gue lihat itu dari republika.co.id dengan judul RON 90 disulap jadi 92, korupsi minyak mentah rugikan 193,7 triliun. Basically di berita ini dikasih tahu ada tindak pidana korupsi di perusahaan Pertamina gitu ya dan juga sekitarnya, di mana orang-orang tersebut mengubah kualitas Pertamax yang harusnya itu Pertamax RON 92, tapi sebenarnya itu cuma Pertalite yang dioplos seakan-akan memiliki RON 92. Dan banyak banget yang diperiksa di tindak pidana korupsi kali ini, dan salah satu orang yang memang kena dan juga diresmikan sebagai tersangka itu adalah Rifa Siahaan selaku direktur utama dari PT Pertamina. Gak cuma dia, itu ada juga Sani Diana Saifuddin yang sebagai Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina, dan Yoki Firnandi selaku Dirut PT Pertamina Shipping. Kalau misalnya lu kira cuma 3 itu doang yang bertanggung jawab dan juga ditangkepin, tunggu sampai lu baca paragraf yang selanjutnya di mana masih banyak lagi orang-orang yang terlibat kasus dari korupsi Pertamina ini. Dan kalau misalnya gue lihat dari berita, ini dikasih tahu kalau misalnya korupsi ini termasuk korupsi ekspor impor karena berhubungan dengan minyak mentah dan juga pengadaan barang. Dan gara-gara ini, negara itu mengalami kerugian sebesar 193,7 triliun. Ini paragraf yang gue gak ngerti. Kenapa? Karena gue pengen lu semua ngajarin ke gue terlalu bodoh gitu ya. Jadi, ini gue POV awam, gue ngerasa kayak, kan basically mereka memanipulasi bahan baku kan, bahan dasar dari Pertamax, iya gak sih? Yang seharusnya Pertamax malah jadi kayak Pertalite. Otomatis bahan bakunya lebih murah dong dibandingin bahan yang seharusnya. Harusnya dapat ini gak sih, keuntungan gak sih kalau kayak gitu? Yang dirugikan justru masyarakat anjir, ya gak sih? Karena mereka menggunakan bahan bakar yang tidak seharusnya dan juga tidak sesuai dengan apa yang mereka pasarkan, iya gak sih? Kok jadi mengalami kerugian? Apa mungkin gara-gara ada manipulasi harga juga yang dilakukan sama mereka para koruptor? Gue gak tahu ya. Cuman kalau misalnya ada terus semua yang tahu bagaimana mekanisme supaya pada akhirnya negara mengalami kerugian, silakan tulis di kolom komentar, gue sangat amat terbuka. Thank you banget gitu ya. Yang jelas, kalau misalnya lihat di Twitter, respon orang-orang tuh pada kesel banget. Kenapa? Karena ternyata nggak cuma gue doang yang beli Pertamax untuk ngebantuin pemerintah biar nggak pada pakai subsidi, ya nggak sih? Tapi orang-orang di Twitter pun itu mengalami dan juga merasakan hal yang sama. Mereka emang kebanyakan sengaja untuk beli Pertamax selain emang biar kendaraannya lebih awet dan lebih tahan lama gitu ya. Berharap kalau misalkan kualitasnya lebih baik dibanding Pertalite, mereka juga ingin membantu pemerintah agar seenggaknya nggak menggunakan produk subsidi. Jadi sebenarnya ini tindak pidana korupsi nggak akan berhubungan dan juga nggak akan ngefek gede ke orang-orang yang biasa pakai Pertalite, tapi ini bakal ngefek banget ke orang-orang yang menggunakan Pertamax. Jadi basically lu yang biasanya menggunakan Pertamax itu cuman motong antrian doang. Secara kualitas sama aja kayak Pertalite. Kayak gitu cuy. Dan orang-orang marah menurut gue valid banget karena seakan-akan kayak kebaikan dibahas dengan keburukan, anjir. Di banget. Jujurnya gue sendiri gak tahu apakah ini berhubungan langsung sama pemerintah pusat atau apa gitu ya. Tapi dengan fakta kalau misalkan orang-orang yang buat kebijakan bisa mengatur harga BBM, menurut gue mereka juga seharusnya sih tahu kayak gitu ya. Dan kalau misalnya gue lihat-lihat gitu, orang-orang tuh jadi pada nggak percaya gitu sama Pertamina gara-gara adanya isu dan juga berita kayak gini. Dan susah banget anjir membangun kepercayaan konsumen, sumpah dah.
Jadi kalau misalkan di dunia marketing gitu ya, susah buat membangun kepercayaan konsumen, tapi gampang banget menghancurkan kepercayaan konsumen gitu. Jadi ini fatal banget ke depannya gitu coy. Apalagi dengan fakta bahwa sekarang banyak perusahaan swasta yang bisa menjual bahan bakar minyak yang lain. Ya gue nggak tahu apakah nanti bakal ada undang-undang yang emang bisa ngebuat situasi ini jadi stabil lagi gitu ya. Karena ya kita semua tahu kalau misalkan dari harga juga udah jelas kan. Kalau misalkan pertama itu lebih murah. Ada peraturan kok nggak salah yang ngasih tahu kalau misalkan perusahaan swasta yang menjual bahan bakar minyak itu nggak boleh lebih murah, ya nggak sih? Makanya banyak di antara mereka yang biasanya ngejual pakai promo beli berapa liter, kayak gratis 1 liter. Kayak gitu coy. Cuman secara jujur gitu ya, gue pun udah pindah sebenarnya, bukan pakai Pertamina lagi tapi pakai perusahaan yang lain gitu. Tapi ya nggak jarang juga gue menggunakan Pertamax karena ya kalau misal mepet kan ya pasti bakal beli-beli juga, ya nggak sih? Cuman gue inget banget momen dimana gue melakukan transisi atau nyobain pertama kali bensin dari perusahaan swasta gitu ya. Terus habis itu akhirnya gue mutusin buat pindah dari yang awalnya Pertamax ke tempat yang lain gitu, karena waktu itu rame banget ojol-ojol pada buat postingan dan juga protes kalau misalkan bensin yang dia beli di Pertama itu rasanya cepet banget habisnya. Dan ketika gue cari tahu doxnya ternyata masih ada. Doxnya itu kalau misalnya di Twitter ini di-share sama akun Yotutok dengan caption ini namanya perampokan dan aparat melempem seperti kerupuk kena air. Basically di foto ini dikasih tahu kalau misalkan ada orang yang ngukur mandiri RON-nya berapa ketika dia beli bensin di Pertamina jenisnya Pertalite. Yang dipasarkan itu dikasih tahu RON-nya 90, tapi ternyata ketika dicek sendiri itu RON-nya 86. Kayak gitu. Dan ini postingan tahun 2022, jelas udah ada klarifikasi langsung dari pihak Pertaminanya yang katanya mereka nggak bisa memastikan alat yang digunakan sama orang tersebut apakah valid atau kagak. Dan mereka juga ngasih tahu kalau misalkan produk yang dijual sama mereka itu udah sesuai dengan ketentuan Dirjen Migas nomor 0486 bla 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 tentang standar dan mutu BBM jenis bensin RON 90 yang dipasarkan. Cuman di korupsi sekarang itu Pertamax. Sementara dulu itu orang-orang ngehnya ketika Pertalite kayak agak beda gitu kualitasnya. Cuman gara-gara ada berita ini tentang perubahan dan juga manipulasi kualitas bahan bakar minyak, orang-orang jadi ngungkit-ngungkit lagi tentang penemuan dari para ojek online gitu ya, kalau misalkan BBM atau bensin di Pertamina itu kualitasnya berbeda dengan apa yang mereka pasarkan kayak gitu. Dan ada informasi yang lebih menarik lagi yang di-share sama Om Ferry Irwandi, the one and only. Please Om Ferry, please bikin partai content creator. Bercanda gue. Jadi beliau bilang, jadi ini bukan cuman soal oplosan. Produksi diturunin supaya bisa impor dilakukan pakai rekanan ilegal. Biaya logistik semuanya di markup. Oke. Jadi pertanyaan gue di awal video itu dijawab sama tweetnya Om Ferry. Yang bikin rugi adalah biaya logistiknya yang di markup semua sama oknum-oknum tersebut. Dibeli 90, lapornya 92. Oh gitu. 90 disulap jadi 92 lalu dijual. 90 supply-nya turun, HIP-nya naik, subsidi APBN lagi. Oh gitu. Oke. Ya, sorry banget buat lo semua yang emang udah langsung nulis di kolom komentar gitu. Udah di-cast tau sama Om Ferry. Oke, dan gue juga udah baca nih sebenarnya, gue seharusnya udah tahu. Nah, basically yang di-cast sama Om Ferry itu sesuai dengan yang di-cast sama di berita. Kalau misalnya ini nggak cuma korupsi tentang manipulasi kualitas bahan bakar minyak, tapi ini juga korupsi tentang impor dan juga ekspor serta pengadaan barang. Oke. Buat lo semua yang emang nggak tahu RON itu penting atau kagak buat kendaraan lo, biar gue kasih tau, RON itu adalah Research Octane Number, sebuah istilah yang memperlihatkan kualitas mutu dari bahan bakar minyak. Semakin tinggi angka dalam RON tersebut, maka semakin bagus kualitas pembakaran dari bahan bakar minyaknya. Kalau misalkan semakin rendah, berarti semakin banyak residu yang berpotensi dikeluarkan sama bahan bakar minyak, sehingga motor lu kalau misalnya makin sering menggunakan bensin-bensin kayak gitu, ya makin rusak karena banyak banget kotoran-kotorannya. Makanya orang-orang banyak yang nyaranin kalau misalkan bisa gitu ya, sesekali lu pakai bensin yang bagus kualitas RON-nya, biar ngebersihin tangki bensin biar nggak selalu kotor karena menggunakan bensin dari kualitas yang kurang bagus kayak gitu. Dan setelah gue cari tahu dikit-dikit soal proses pembakaran RON dan segala macam, gue menemukan kalau misalkan ketika kendaraan itu keseringan menggunakan bahan bakar minyak dengan RON yang lebih rendah dibandingin sistem kompresi yang ada dalam kendaraan lu, maka kendaraan lu bakalan cepat rusak dan juga mengalami yang namanya engine knocking. Bakal ada suara yang timbul. Nah, kalau misalkan kendaraan lu udah ada suara-suara tuh deg kayak gitu, berarti proses pembakaran dalam kendaraan itu udah nggak stabil. Jadi butuh pembersihan lah. Cara ngebersihinnya gimana? Iya pakai bensin dengan RON yang lebih tinggi kualitasnya.
Cuman kalau misalnya lu selalu menggunakan bensin dengan kualitas lebih tinggi, itu bukan berarti kendaraan lu bakal selalu bagus. Ya tergantung sistem kompresinya. Kalau misalnya kendaraan itu sistem kompresinya cukup di RON 92, ya pakai itu aja terus kayak gitu. Tapi kalau misalnya pada akhirnya lu punya kendaraan dengan sistem kompresi yang bisa sampai 100 okten gitu ya lu pakai itu biar makin cepat, biar makin kebut, biar makin awet. Intinya kita sedikit agak jauh gitu ngejelasin tentang mekanisme RON gitu. Kalau misalnya kita lihat dari berita ini, gua rasa orang-orang berhak buat kecewa dan juga marah. Dan menurut gue sih pihak Pertamina jangan sampai selalu merasa powerful gitu, karena dagangan itu bisa diatur sama peraturan dan juga undang-undang. Kalau misalkan kepercayaan dari konsumennya itu nggak bisa dijaga dengan baik gitu ya, pada akhirnya orang-orang bisa menemukan cara sendiri gitu untuk tak menggunakan produknya lagi. Jadi itu aja mungkin ngopi per kesempatan kali ini. Terima kasih banyak buat lu semua yang sampai sekarang masih mendengarkan. Semoga ini bisa menjawab rasa penasaran dan juga rasa kebingungan lu mengenai berita yang berhubungan dengan Pertamina dan juga Pertamax ini. Ya, kalau misalnya kata gue sih ya, orang-orang marah tuh valid anjir, karena gak sedikit dari mereka juga yang emang sengaja beli Pertamax untuk yang ngebantu pemerintah juga pada akhirnya gitu. Tapi dibahas dengan fakta kayak gitu bener-bener sakit banget. Terutama gue sendiri. Gue juga kayak gitu soalnya. Ya kita kemana lagi anjir beli bensin sebelum ada perusahaan-perusahaan swasta, ya gak sih? Ya gue berharap yang terbaik lah buat Pertamina. Semoga Pertamina bisa balik lagi bangkit gitu ya sama permasalahan kayak gini. Semoga citranya bisa lebih baik lagi gitu ya. Ya meskipun pada akhirnya udah ada orang ketiga gitu di antara gue dan Pertamina gitu, agar gue bisa beli bensin yang lain gitu. Tapi gue berharap yang terbaik juga buat BUMN, iya gak sih? Itu kan perusahaan negara, ya kali kita seneng kalau misalnya dia rugi. Jadi terima kasih banyak. Kalau misalkan semua suka jangan lupa like. Kalau misalkan semua belum subscribe jangan lupa subscribe. Ketemu lagi nanti di next video. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.